Jadi bukan perayaan cuma seminggu atau 3 hari atau 2 hari enggak, tapi sebuah rangkaian panjang. Logo ini akan diluncurkan, ya. Ini logo 70, tapi juga cahaya yang berpendar. Bandung, the capital of Asian and Africa. Ini bukan ibu kotanya, tapi bukan ibu kota negaranya, tapi ibu kota dari bangsa-bangsa Asia dan Afrika. Bahwa itulah yang kemudian menjadi spirit yang dimiliki oleh pemerintah Kota Bandung dan warga Bandung sebagai kota yang terbuka terhadap berbagai macam bentuk keberagaman. Kami kembalikan lagi langsung dari gedung Asia Afrika. Tapi kan langsung saya lagi lihat bendera-bendera nih pemirsa. Saya lihat itu jumlah negara-negara karena informasinya kalau kemarin tahun 1955 ada 29 negara, per hari ini nyatanya nambah. Bener kan nambah kan? Iya, betul sekali. Memang banyak sekali sekarang yang sudah nambah karena sejak peringatan terakhir itu kan peringatan ke-60 ya. Itu sudah ada lebih dari 50 negara. Jadi pada dasarnya ini adalah negara-negara Asia Afrika. Bukan berarti bertambah karena anggotanya, tetapi lahirnya bangsa-bangsa baru atau negara-negara baru seperti Timor Leste, kemudian Papua New Guinea, Malaysia, Singapura kan adanya setelah setelah 1955 gitu. Jadi wajar apabila memang kemudian negara-negara bergabung ke dalam gerakan Asia Afrika yang kemudian lahir menjadi gerakan non-blok itu. Ya banyak negara-negara baru. Ya, ini menunjukkan bahwa Kota Bandung ini salah satu di antara 3 poros dunia ketiga. Jadi itu disebut sebagai dunia pertama atau first world adalah mereka yang tergabung dalam Aksis Amerika Serikat, Inggris, dan Perancis. Kemudian negara kedua adalah negara-negara yang tergabung di dalam Aksis Uni Soviet, Republik Rakyat Cina, dan lain-lain. Nah, maka harus ada dunia ketiga yang tidak ikut ke blok manapun, maka disebutlah kemudian sebagai aksis non-blok. Aksis non-blok ini terdiri dari 3 negara sebetulnya, Indonesia, Yugoslavia, sama Kuba. Tapi kita baru sampai ke Beograd waktu itu mendeklarasikan gerakan non-blok. Kita nggak sempat ke Kuba karena terjadi perubahan politik yang luar biasa. Nah, inilah yang kemudian harus kita jaga supaya semangat Bandung sebagai titik awal lahirnya diplomasi multilateral pertama setelah Perang Dunia Kedua di negara-negara dunia ketiga. Ini yang pertama. Oke, ini kan Bandung menjadi salah satu sejarah besar, menjadi peristiwa besar juga di Kota Bandung ya Kak. Ya. Kan kalau kita ketahui sendiri kan ini kan di Jalan Asia Afrika ini kan cukup banyak pacar-pacar Kota Bandung, bahkan di luar Kota Bandung yang gemar kan ke sini untuk berfoto dan lain sebagainya. Tapi tidak tahu kan cerita terkait dengan yang tadi akan kita ini. Nah, terakhir kan bagaimana Kang Farhan wali Kota Bandung ke depannya untuk menumbuhkan cita kemudian juga gagasan apa yang disampaikan Kak Komunikasi. Saya udah ngomong sama teman-teman Bandung Creative City Forum BCCF itu di sepanjang Jalan Asia Afrika nanti antara kantor pos sampai ke Otista itu harus dibuat sebuah video mapping, sebuah visualisasi tentang sejarah Jalan Asia Afrika ini dari sejak Dendles menancapkan tongkatnya di kilometer 0 tepat di sebelah Hotel Preanger. Ya, sampai kemudian Bupati Wiranata Kusuma membuat pendopo, sampai kemudian kantor pos dibuat karena Jalan Asia Afrika ini adalah jalan pos area Priangan yang merupakan jalur antara Anyer sampai Panarukan. Nanti akan dibuat. Itu mappingnya akan dibuat sehingga menjadi sebuah bentuk edukasi yang menarik. Nah, mudah-mudahan teman-teman BCCF bisa segera membuatnya. Kita lagi nunggu banget. Terima kasih ya. Oke, siap. Terima kasih Kang Farhan atas informasinya. Selamat kembali bertugas. Atur nuhun. Nah, tapi kalau mau belajar beneran tentang sejarah mah mesti sama guru sejarah. Iya, siap. Oke, ngomong guru sejarah kita sudah ada nih pemirsa. Kita akan belajar juga terkait dengan sejarah oleh Muhammad Hatta, guru sejarah dari SMA 11 Bandung. Oke. Sudah selesai. Masih butuh, minimal terkontrol.
Masih ada hari itu mau sewa. RW itu RW. Oh jadi bayar sewa ini ke pengurus RW. Dengan Pak Camat. Ya. Ayo pengurus RW itu bayar sewa itu ke Camat. Gaya Pak. Gaya kan. Berarti Camat itu bayar ke wali kotanya. Ya. Oke, itu RW seberapa? RW 8, RW 8 Kelurahan Cikawao kepada Ketua RW 8 Kelurahan Cikawao harap menghadap ke Pak Camat, menghadap ke Wali Kota, kurang ngobrol kenapa berani-beraninya menyewakan trotoar. Ya, nuhun. Ya orang liar. Oh pensiun punya dia. Hari ramai kerja. Oh iya. Berarti dia ngambil foto ya? Di putih. Oh. Dagang mah menang, kantong aya pan-panan. Sambal mertua. Di sini jualan sambal mertua. Pedas nggak? Tapi Pak, saya boleh masuk? Ini siapa? Wah, saya nggak tahu di sini ada. Itu beras semua Pak? Beras. Wah hebat Pak, kenalin Pak. Kenal. Saya Pak. Saya tinggal di situ. Iya, dikenal tuh orang terkenal. Itu Bapak namanya? El. Pak El. Sudah namanya jualan itu. Orang tua. Dia belusukan. Itu mah ramong tetangga. Tetangga depan. Kan tetanggaan. Pak El sama Pak Wali kan bertetangga. Oh, iya. Dia jualan tetangga. Siap Pak. Tahu deh Pak. Katanya kerja sama dengan Pak Dedi jadi bagus loh. Mantap ya. Mantap ya. Mantap. Siap. Gosip Ridwan Kamil di mana? Hei, jangan suka gosip. Ibu mau dipoto? Mana ada handphone na? Enggak bawa. Nanti ikutin apa? Ayo foto. Tak, sok sini. Ibu di sebelah situ. Kumpul. Sini. Kita selfie. Pas selfie. Ibu sebelah kanan saya. Sebelah kanan. Lah kanan sebelah. Lah dia. Ceria muka Maju dikit. Siap. Iya. Ini bikin kacil lili ya, Bapak. Nah, bener-bener Mak, di foto itu Kita begini. oh iya. So, kan di printnya digedekan di tengah. Ya, sok mah. Apa yang doang? Nuhun diajak wali kota. Iya. Karena pas asup ke sungai rada naik deui. Ya, drainase kunci nama, tapi dah drainase lagi. Oh, gitu. Oh, jadi nyewa kami. Oh, udah kali ya. Mana Pak? Betul Pak. Jadi parkiran Queen sakit orang main lagi, tanyain macet.
Iya. Ya. Mantap. Siap, Pak. Siap. Ayo, Pak. Ini wilayah Punten. Lempong sampai ke Oh. Enggak, Pak. Benar. Nah, ini gedung Cagar Budaya, Ya. tapi melanggar aturan. Dibongkar bisa, tapi melanggar aturan. Udah, ya. Oh, boleh kan? Tapi Cagar Budaya. Tidak boleh ada bangunan di atas sungai, tetapi bangunan Cagar Budaya tidak boleh dibongkar. Jadi, bagaimana Bapak? Oke dong, buat konten dulu. Iya. Ini adalah lokasi film agak lain. Bener tuh? Yang lain. Agak lain. Bioskop. Agak lain dia. Boris, tempat lo ya? Bukan, Pak. Ini teh, tapi tanahnya punya mereka ya? Potong. Oh, ini pedestrian harusnya. Di bawahnya gorong-gorong ya. Ini ada gorong-gorongnya. Iya, harus bisa. Tapi ini kan nggak berikan gorong-gorong, tapi jadi emak kontrol. Jadi mengikuti di pada dia. Asli, bener. Lagi ya, tapi bisa kadinya, bener. Ayo, bisa ya. Nah, mana konten sini mesti tahu dari zaman dulu, dari tahun 70-an di kota Bandung itu ada satu toko yang khusus menjual sirup buatan Aceh dan buatan Medan. Sirup buatan Acehnya adalah sirup kurnia ya Bu ya? Ya. Boleh lihat sih? Boleh. Sebotol ya, sebotol. Ini betul. Dan sirup Mafisa, pohon pinang. Ini adalah dua sirup, yang satu buatan kota Medan, yang satu buatan Aceh. Jadi, karena dulu mah belum ada kiriman langsung, jadi kalau yang datang dari Medan dari Aceh beli kuponnya di sana, ngambil barangnya di sini. Ada campur lain. Campur lain mah Cirebon. Cirebon ya. Oh iya. Kalau ini mah dari Aceh, ini dari. Nah, ini mah bisa diminum langsung dari buah markisa. Dan ini mah mesti dicampur sama es Shanghai. Oh, ini enak bisa. Menang. Mari kita beli. Boleh beli? Boleh. Saya beli markisa yang ini. Markisa yang jus. Ya. Apa jus atau Sebus saya berapa? ini? Nah ini nih yang Yang jus ini yang super. Yang jus. Yang jus aja. Apa bedanya super sama jus? Kalau super lebih kental ya. Jadi Oh, yang campur bisa. air. bisa dicampur gitu ya. Ya, ini dua-duanya bisa dicampur air. Sama kurnianya satu Kurnia box. satu box. Siapa mana? Go. Nah, ceritanya saya yang main. Ayo bareng. Oh iya Rausnya. Iya sagu, beli sagu. Beli juga. Iya. Oke. Semuanya aja 4 pas. Kayak subuh. Kapara. Untuk ngemil nanti Persib. Oh, Kacang mete. Ini mah mesti dibakar atau bisa langsung dimakan? oh enggak, mesti dimasak atau digoreng. Disangrai atau digoreng ya? Disangrai atau digoreng. Sama itu almond. Cek. Lamun cek orang di itu mah almond, mencek orang mah kenari. Bisik seriknya kenari. Nah ini teh enak. Ini teh buat masak kue. Kalau yang ini bukan asam urat.
Ini buat masak. buat yang belum punya asam urat. Ini buat yang nggak punya diabetes. Tapi buat bapak juga. Iya. Saya kan belum asam urat dan belum diabetes. Nah, jadi di dalam kaum teh pesona belanjanya teh seseru ini. Tuh. Ayo datang ke Bandung di liburan panjang ini dan belanja sing loba. Berok. Kalau itu yang mau saya lucu saya. Ayuswan. Apa lama jualan komen? Bioskop bisa direkor. Karena saya suka menunjukkan mereka masih hidup. Minum. Tapi kalau malam mereka ngajak jadi pot kita di out pot di out masih per ayam mobil atau potong dia kan problem dengan lampu jalan ini adalah kan custom made. Ya. Jadi begitu kamar di Asia Afrika ditabrak, orang kan membayar denda, si orang itu 42 juta si penabraknya. Itu bisa dipakai meuli deui da. Eueuh stokna. Makanya PJU mah nanti kita harus lebih mementingkan fungsi daripada estetika. Yang penting hurung. Kalau sampai rusak, perbaikan aya suku cadang mah. Ya. Nu kieu mah begitu pareum, saya udah ngecek ke disub, teu aya suku cadang mah. Kecuali mesin ya dibuat lagi kayak gitu. Iya, karena penerangan jalan umum itu bukan pamajikan. Harus ada suku cadangnya. Pun pamajikan teu meunang aya suku cadangna. Oh gantina. Oh gantina pamajikan menjaga terus sampai karusak. Tapi lamun penerangan jalan rumah kudu loba suku cadangna. Awalnya izin wawancara Pak Wali. Sok siap. Pak terkait tadi Pak ada hasil monitoring. Oh jadi gini, saya memang sering dikritik, saya mah wali kota alun-alun, apa boleh buat, karena saya tinggal di alun-alun. Jadi saya mesti memastikan bahwa 3 camat yang menaungi wilayah alun-alun itu bekerja secara optimal untuk masyarakat, plus para lurahnya. Camat Regol, Camat Sumur Bandung, dan Camat Lengkong bekerja. Kenapa? Untuk menjaga, karena gini, kalau alun-alun bisa kita jaga bersih dan baik, ada rumah wali kota, ada masjid raya, ada pusat-pusat keuangan, pusat-pusat sejarah, berhasil kita jaga dengan baik, insya Allah yang lain juga akan menular. Pada saat bersamaan, saya juga sudah mulai menyentuh, kami sudah mulai menyentuh yang namanya daerah Astana Anyar, untuk premanismenya, gitu. Itu tadi contohan, bagaimana saya nyetrap preman, nu cecelengkeun ke upacara, tong dicarekan, disetrap, diajak ngobrol, dialog, gitu. Nah berikutnya kemana? Nah belum tahu saya. Mungkin nanti berikutnya saya akan melihat pengelolaan PKL di Jalan Lengkong Kecil. Itu bagus sekali pengelolaannya. Nanti kita coba ngobrol bagaimana pengelolaan PKL di Lengkong Kecil itu bisa diduplikasi di tempat lain. Ada temuan bangunan di atas trotoar yang disewakan ke RW oleh RW katanya. Ya itu makanya saya mah tidak akan langsung bongkar. Saya tanyalah ke Pak RW. Siapa tahu Pak RW itu punya sertifikat kepemilikan trotoar. Maka Pak RW 8 ya Pak RW atau Bu RW ya tolong perlihatkan sertifikat kepemilikan trotoar sehingga Anda bisa menyewakan trotoar kepada bengkel. Kalau memang ada saya hormati secara hukum. Artinya akan Tapi kalau tidak punya terus kondisi trotoar di wilayah alun-alun secara umum memang belum memuaskan, tetapi masih bisa dipakai jalan dengan layak.
Untuk itu memang yang paling penting kita pemeliharaan dulu. Apakah akan diperbaiki? Harus. Biaya operasional menjadi sangat penting. Saat ini saya sangat prihatin karena honor pekerja harian lepas dari para gober itu hanya Rp40.000 per hari per 8 jam. Waduh, itu terhadap kurang manusiawinya. Jadi saya ingin meningkatkan perjuangan nanti perubahan anggaran itu meningkatkan honor para gober dan menambah jumlah gober. Karena kita tidak mungkin membuat Bandung bersih tanpa kekuatan gober. Nah, saya melihat juga kemungkinan memanfaatkan anggaran pekerjaan padat karya dari Disnaker. Itu akan ditambah di mana-mana. Lumayan lah itu teh, memberikan pekerjaan sementara untuk mereka yang tidak bisa mendapatkan pekerjaan tetap. Idealnya berapa sih Pak honor bagi petugas gober tersebut idealnya menurut Bapak? Kalau berdasarkan textbook mah harusnya UMR, tapi kayaknya anggaran kita nggak mungkin sanggup UMR. Pak Gubernur waktu menantang, sanggup tuh 4 juta sebulan. Aduh, sebenarnya Pak, seandainya sanggup Bapak, tapi ya kayaknya kita nggak sanggup. Cuman kita akan berusaha untuk mengejar standar. Kalau memang nanti Pak KDM beserta provinsi waktu dicontohkan di Jalan Pasteur kan 4 juta sebulan cara tukang sapu. Waduh, saya lagi mikir kalau memang ada hitung-hitungan strategi fiskalnya menuju ke arah sana saya akan ikutin, karena gimana pun juga kita ingin memberikan pendapatan yang paling layak lah kepada seluruh warga. Pak, tadi juga ada temuan bangunan cagar budaya ya itu fenomena yang sampai sekarang belum terpecahkan misterinya. Peraturan mengatakan tidak boleh ada bangunan di atas sungai, jadi berhak kita bongkar. Tetapi bangunan yang satu itu tidak bisa kita bongkar karena bangunan tersebut masuk dalam cagar budaya. Langkah selanjutnya gimana Pak? Ya nanti kita coba ngobrol dengan tim ahli cagar budaya, kita harus mencari solusi. Karena tim ahli cagar budaya saya perlukan juga untuk konsultasi atas usulan yang saya pikirkan. Pendopo, wali kota, dan kantor balai kota adalah 2 gedung cagar budaya yang harus dilestarikan. Maka selama ini yang dilestarikan hanya bagian eksteriornya aja, interiornya diacak-acak sesuai dengan selera pribadi dari wali kota yang berkuasa. Nah, saya melihat contoh di Istana Bogor, Istana Negara, Istana Merdeka, mau siapapun presidennya, eksterior dan interiornya nggak ada perubahan signifikan, kecuali hal-hal yang fungsional seperti toilet, gitu ya, dan lain-lain. Tetapi secara umum itu tidak kemudian diacak rubak sesuai dengan selera masing-masing gitu ya. Maka saya ingin dibantu oleh Komunitas Heritage Bandung, oleh tim ahli cagar budaya, oleh tim sejarah baik di perguruan tinggi maupun di sekolah-sekolah, juga termasuk tim kearsipan dari Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Bandung untuk mencari sebanyak mungkin arsip tentang desain interior yang paling bisa kita pertanggungjawabkan peninggalan dari cagar budaya baik yang di pendopo maupun yang di balai kota. Kalau itu sudah bisa, maka saya akan mengusulkan sebuah aturan permanen bahwa pendopo dan balai kota baik eksterior maupun interiornya harus tetap sesuai dengan peruntukan yang sebenarnya. Tapi ya mesti ada dasar-dasar dokumennya dulu, saya nggak bisa ngarang. Soal sampah Pak, yang program sampah ya. Ini habis hari ini. Oke, sampah hari ini habis hari ini idealnya adalah kita ada pembagian pengambilan sampah organik dan non-organik. Tetapi itu adalah tujuan. Kita harus mempersiapkan dulu sebelumnya. Satu, masyarakatnya di kawasan bebas sampah itu sekarang baru kurang dari 30% wilayah Kota Bandung yang sudah melaksanakan kawasan bebas sampah. Sehingga pemilahan itu masih harus merupakan edukasi yang sangat menantang. Kami akan melakukan edukasi itu ya setelah DLH menyelesaikan beberapa pekerjaan rumah. Pekerjaan rumah berikutnya adalah bahwa ketika kita mengumpulkan sampah-sampah tersebut, untuk habis hari ini mesti ada 2 fasilitas penting. Fasilitas pertama adalah pengolahan sampah organik, fasilitas kedua adalah pengolahan sampah non-organik. Nah, 2 ini teh lagi diperbanyak dulu. Kalau KBS-nya sudah cukup, kemudian fasilitas pengolahan sampahnya sudah cukup, maka program sampah hari ini habis hari ini sudah bisa dilaksanakan dengan sangat baik. Jadi saya nggak mungkin bisa mengatakan besok hari Senin sampah yang tidak dipilah tidak akan dikumpulkan. Terus nanti masyarakat bertanya, terus dikumahakeun Pak? Maka saya tidak boleh mengatakan duka. Saya harus punya
dari hulu sampai hilir. Jadi heula IKB baru pengumuman. Itu ya. Jadi memang akan butuh waktu. Saya siap dikritik. Terima kasih untuk para pengkritik. Tapi memang kita harus melakukan yang namanya program yang sesuai dengan tata kelola. Tata kelola teh gampang pisan. Ikuti aturan yang ada. Dari Sik Sport Pak, Persib lawan Bali Pak. Baik, kalau yang itu beda lagi. Walaupun Bali United adalah pernah menjadi saudara persusuan, tapi karena sekarang sudah sama-sama dewasa, saatnya kita tunjukkan pada Bali bahwa Persib juga layak menjadi juara back to back. Hari ini kita buktikan, kita akan menang melawan Bali United. Oke, brother? Sikat. Kosong Pak. Saloba-lobana kosong. Kamari ke di Borneo 2-2 tuh dah ayeuna tuh kudu menang ah. Oke. Saya mengerahkan semuanya. Pak Wakil saya undang datang. Pak Ketua DPRD saya undang datang. Pokoknya kabeh kudu datang memberikan semangat supaya Persib menang. Setuju? Hidup Persib. Apa yang soal preman getok aja parkir? Oh ya. Jadi gini, sebetulnya preman-preman itu kan sudah sering ya kita tangkap-tangkapin dan tertibkan, tapi muncul dari. Maka kepada preman yang sudah diviralkan, saya mengucapkan terima kasih kepada warga net yang sudah memviralkan hal itu, sehingga kita bisa mengidentifikasi. Saat ini kita sedang cari siapa itu premannya. Satgas anti preman akan langsung bertindak dan langsung menindak yang bersangkutan dengan tuduhan pemerasan. Kedepannya untuk pengawasan terutama di kantong-kantong parkir untuk yang paling penting adalah kita memberikan rasa aman kepada warga. Itu penting bisa. Kalau tindak lanjut yang delman itu gimana Pak? Sama, itu teh pernah ditewak tanggal 1 April kamari ya. Terus dia akan berkeliaran lagi, ya tewak deui we. Karena yang waktu itu mah kita kenakan teh tindak pidana ringan. Tapi kalau bentuknya sudah berupa pemerasan dan penipuan, kita bisa bawa ke tindak pidana tingkat berikutnya. Artinya akan dilakukan razia? Bukan razia, ini mah ditewak di tiangan. Pokoknya anu kanyahoan memeras, menipu, itu oleh kami akan dicari dan ditewak. Lalu laporkan kepada polisi. Pak, kalau parkir di atas jalan jalur trotoar sepeda itu Pak, gimana Pak? Di Braga kan banyak tuh. Iya gini, kalau parkir di atas jalur sepeda masih bisa dimaklumi karena bagaimanapun itu bagian dari sharing dan bukan dilarang parkir ya. Cuman memang kita harus atur sedemikian rupa sehingga pada saat pagi-pagi orang pada naik sepeda tidak ada yang parkir di situ. Karena kan sepeda paling banyak pagi-pagi. Dari siang sampai malam jarang memakai sepeda. Kamu juga enggak kan? Enggak Pak. Ya, oke. Oke. Belum siap, kata Pak Wali.